Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang kurang kan? Kalau sehat semua berarti siap untuk belajar ini ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, maka di sana berdua, ya kan? Di tempat duduk siap gerak berdoa. Ya, berikutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ya, meningkatkan rasa cinta air dan bangsa pada negara kita, ya. Mari kita melafalkan bersama-sama yang melafalkan Pancasila, ya. Nanti dipimpin salah satu, semuanya bisa berdiri. Silakan. Ya, Mas Jeffrey bisa dipimpin teman-temannya. Semuanya berdiri, silakan. Hafal Pancasila? Ya. Kamu itu sudah di Indonesia itu sudah berapa tahun, Mas Jeffrey? Apa? Ya, Mas Anas silakan ya. Seperti upacara seperti biasa itu ya. Dari 1 sampai 5 sila. Silakan. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persoalan dan keadilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih. Aku Saya menggunakan 3 hafal Pancasila. Pancasila kan ada berapa sila? 5. Cuma 5 ya, cuma 5 loh, kalian kok nggak hafal. Dan di setiap Senin ketika upacara itu pasti kalian melafalkan bersama-sama. Pasti yang nggak hafal ini ya, pasti ketika upacara nggak tertib, ya kan? Nggak pernah memperhatikan apa yang disampaikan oleh pimpinan dan tidak melakukan. Nah, di pertemuan-pertemuan berikutnya semuanya harus bisa ya, gantian memimpin tadi pula atau Pancasila, dan mungkin nanti kita menyanyikan lagu kebangsaan kita. Harus hafal semuanya, hafalkan satu. Ya, berikutnya kita absen dulu. Hari ini yang tidak masuk siapa? Rapel. Ailen. Rapel. Ailen kemana? Iji. Terus dari kemarin? Oh iya, lomba itu ya, dan kita doakan mudah-mudahan Mas Rafael yang mengikuti
jalan pencak silat yang mewakili sekolah kita. Mudah-mudahan baik bisa berkembang dua. Terus yang lainnya udah masuk? Nah, terus ini ya mana nih? Ini kita tadi mana? Terus sudah? Ya, mudah-mudahan teman-teman kita yang sakit hari ini segera diberi kesembuhan agar bisa beraktivitas kembali seperti biasa, berkumpul dengan kita untuk melakukan tugas seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Ya, kemarin Pak Ina sudah menyampaikan materi ya untuk kalian mahasiswa semua langsung paling link di internet. Kedua belum? Siapa yang sudah buka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anak yang baru buka dan hampir sudah 50% ya dari satu kelas ini. Kita dua materi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, materinya apa ini itu? Pola makan sehat. Pola makan sehat. Apa itu pola makan sehat? Seperti apa bentuknya? Nanti kita bisa materi bareng-bareng. Belum masuk ke materi. Hari ini yang belum sarapan angkat tangan. Yang belum sarapan. Bapak. Mas, lagi mas, itu mas. 1, 2, 3, 4. Yang belum loh ya, yang belum. Yang belum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sarapan. 8. Kenapa kok nggak sarapan mas? Itu yang maksud itu mas. Kenapa kok nggak sarapan? Diet. Nggak sarapan, nggak mau diet. Ada sarapan itu adalah makan yang paling penting ya sebelum kalian melakukan sebelum setelah kalian tidur malam. Itu kan berapa jam kalian tidur? Kan 6 sampai 7 jam kalian tidur di malam hari. Dalam waktu itu otomatis kan kalian juga makan sama sekali tidak mungkin kan makan sambil tidur. Sambil makan. Makanya otomatis ya cadangan makanan yang sebelum kita tidur itu habis ya ketika kita tidur ya. Jadi ketika kita tidur itu perut ya tetap mengeluarkan makanan terus. Jadi walaupun kita tidur, mesin yang ada di dalam tubuh kita itu juga tidak ikut tidur. Tapi kita bekerja. Diulang terus makanannya. Makanya setiap pagi kalian akan sering satu merasa haus, ya, dua lapar, ya kan? Saya tapi nggak pernah merasa lapar. Saya yakin pasti semuanya akan merasa lapar di pagi. Itu pentingnya sarapan nanti kita akan bahas di pertemuan kali ini. Nah, di materi-materi sebelumnya itu kita mempelajari materi-materi tentang olahraga praktek, mulai dari permainan bola besar apa saja, bola basket, bola voli, terus sepak bola, permainan bola kecil, Ya pasti. kasti, Bola. tenis meja, dan apa? Badminton. Badminton. Nah, itu semua adalah materi-materi praktek ya, yang memerlukan fisik yang prima. Ya. Apa hubungannya dengan pola makan sehat? Ya, otomatis ya, fisik yang prima membutuhkan apa?
memerlukan energi, memerlukan asupan nutrisi. Asupan nutrisi itu bisa kita dapatkan dari makanan yang sehat. Ya, kita masuk aja ke materi. Bisa kalian lihat di layar monitor ya, untuk kompetensi dasar, kemudian ini kata penyampaian kompetensi. Kelihatan semua? Ada yang nggak kelihatan? Itu yang belakang. Nah, untuk kompetensi dasarnya, untuk yang pertama yaitu memahami pola makan sehat, bersih, dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Indikator kesuksesan kita dalam belajar ini adalah karena nanti tujuannya bisa menjelaskan apa itu pola makan sehat, kemudian apa itu makanan bergizi dan seimbang, kemudian apa pengaruhnya terhadap kesehatan. Kemudian karena nanti bisa mengorganisasikan atau mengelompokkan ya, pola makan sehat, bergizi seimbang, pengaruhnya terhadap kesehatan. Kemudian untuk tadi 4 ya, nanti kita praktek yaitu memaparkan pola makan sehat bergizi serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Nanti kalian di sini akan mempresentasikan hasil kerja kalian ya. Nanti Pak Guru akan memberikan LKPD atau lembaga kerja peserta didik ya. Nanti kalian baca isinya seperti apa ya, kalian cermati dan pahami. Kemudian nanti untuk materinya ya, kalian harus selalu fokus ke materi ya, karena nanti di setiap pertanyaan di LKPD ini akan ada jawabannya di materi. Dan kita sebelum masuk ke materi ini, silakan dibagi sesuai dengan kelompoknya seperti kemarin ya. Langsung gabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Putra 2 kelompok ya, 1, 2 kelas ini. Kayaknya apa kayaknya? Putri jadi 4 kelompok. 1, 2, 3. Ya, silakan dicermati dulu LKPD-nya. Itu ada nama kelompok ya. Putra kelompok 1 dan 2. Putri kelompok 3, 4, 5, dan 6. Saya langsung masing-masing diisi nama anggota kelompoknya. Nah, sambil dicermati isinya LKPD itu apa saja. Udah? Langsung yang bekerja satu aja, masuk isi itu aja. Pakai diskusi. Nanti diskusinya ketika kita mulai masuk ke materi. Ya, silakan kembali ke laptop. Perhatikan depan semua. Nah, pokok bahasan utama kita kali ini adalah yang pertama apa? Pola makan sehat. Yang kedua, Makanan sehat. Pola makan sehat, polanya ya. Yang kedua adalah makanannya yang sehat. Apa itu pola makan sehat? Dibaca bareng-bareng. Pola sehat adalah masalahnya yuk. Langsung dulu. Pola makan sehat adalah
perilaku mengkonsumsi makanan sesuai dengan kebutuhan gizi harian. Nah, di sini kebutuhan gizi setiap orang itu berbeda-beda, ya, tidak bisa disamakan. Tergantung apa? Tergantung yang pertama satu usia, ya. Yang kedua tingkat kesehatan, dia sehat atau mungkin sakit, ya. Yang ketiga adalah kegiatannya. Yang pertama usia. Nah, gizi yang paling dibutuhkan adalah yang paling banyak dibutuhkan adalah ketika usia dari anak kecil, dari bayi sampai usia dewasa itu membutuhkan gizi yang banyak, ya, untuk tingkat pertumbuhan, ya, untuk pertumbuhan otak, ya, untuk apa namanya pertumbuhan otot, massa otot, kemudian juga pertumbuhan yang lain. Kemudian yang kedua tingkat kesehatan, ya. Jika dia sakit, jika orang tersebut sakit, dia otomatis membutuhkan gizi yang lebih banyak daripada orang yang sehat. Kenapa? Karena ketika sakit tubuh akan bekerja lebih ekstra, ya, untuk apa? Untuk masa penyembuhan, ya, untuk menyembuhkan diri itu tubuh itu membutuhkan energi yang lebih banyak. Kemudian yang ketiga kegiatan. Semakin berat kegiatan orang tersebut, otomatis dia membutuhkan gizi yang banyak. Contohnya, kalian ini orang-orang normal, ya, orang-orang yang mungkin kegiatannya tidak begitu banyak. Kalian mungkin cukup makan satu porsi makanan sudah cukup, ya. Tapi kalau katakanlah dia atlet atau olahragawan yang dia kegiatannya ekstra, ya, fisiknya lebih diutamakan, otomatis dia membutuhkan nutrisi atau makanan yang banyak. Dan juga mungkin kulit bangunan, ya, tahu, ya, yang di depan itu dia ngangkat mesin, batu, semen, ya, itu membutuhkan energi yang ekstra juga. Jadi dia juga membutuhkan nutrisi yang lebih banyak daripada kita yang normal-normal seperti ini. Dan manfaat pola makan sehat bisa dicermati itu, ya. Yang pertama apa? Dibaca bareng-bareng. Hidup lebih nyaman, Membuat hidup lebih nyaman. Notot. Jika kalian sering, ya, atau mungkin mengkonsumsi makanan yang sehat, ya, dan juga menerapkan pola makan yang sehat, otomatis hidup kalian itu menjadi lebih nyaman. Kenapa? Satu, memiliki energi yang lebih banyak daripada orang yang kekurangan Gizi. nutrisi. Kemudian resiko untuk terserang penyakit itu lebih sedikit, ya. Tubuh itu lebih baik terhadap penyakit. Artinya memiliki memori atau daya ingat yang lebih baik. Juga kalian ketika lapar, ya, ketika kalian lapar, kalian ketika belajar, kemudian perut kalian dalam posisi kosong, lapar, itu kira-kira ilmu itu bisa masuk ke Anda. Paling pikiran kalian apa istirahatnya, aku pengen ini, aku pengen itu. Tapi kalau pola makan kalian terjaga, itu akan daya ingat kalian akan lebih baik. Kemudian berat badan menjadi ideal. Ideal di sini adalah tidak kurus dan tidak kurus tidak. Bagaimana cara menghitung berat badan ideal? Ada, ya, ada rumusnya tersendiri untuk menghitung berat badan ideal. Nanti kita coba untuk bareng-bareng ini. Karena menghitung berat badan ideal. Nah, berikutnya, bagaimana Kak pola
makan yang sehat itu ada dua hal yang tergantung dari pola makannya, yaitu makanannya yang sehat dan juga pola makannya. Jadi mari bersama-sama kita simak video berikutnya bersama-sama. Rahasia. Ya, sambil diperhatikan biar kakinya nanti pertanyaannya bisa mungkin ada di materi tersebut. Memahami serta memaparkan pola makan sehat bergizi dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Dalam video ini kita akan belajar tentang hubungan antara makanan dengan kesehatan, pengetahuan tentang makanan sehat, pengetahuan tentang gizi salah, usaha-usaha perbaikan gizi yang telah dilakukan di Indonesia, serta pengaruh gizi makanan. Hubungan antara makanan dan kesehatan. Manusia dapat tumbuh karena adanya zat yang berasal dari makanan. Oleh karena itu, untuk dapat melanjutkan hidupnya, manusia perlu menggunakan makanan. Zat yang diperlukan bukan oleh tubuh dan berasal dari makanan. Hubungan antara makanan dan kesehatan. Tubuh manusia dapat tumbuh karena adanya zat yang berasal dari makanan. Oleh karena itu, untuk dapat melangsungkan hidupnya, manusia memerlukan makanan. Zat yang diperlukan oleh tubuh dan berasal dari makanan itulah disebut zat makanan atau zat gizi. Zat gizi ada 6. Yang pertama karbohidrat, kedua lemak, ketiga protein, keempat mineral, kelima vitamin, dan keenam air. Kebutuhan tubuh akan zat gizi tidak dapat dipenuhi hanya dengan satu atau dua macam bahan. Dikarenakan zat gizi yang dalam makanan yang dibutuhkan manusia. Yang pertama ada karbohidrat atau hidrat alam, ada lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Makanan saja, karena pada umumnya tidak ada satu bahan makanan pun yang mengandung zat gizi secara lengkap. Tiap-tiap bahan makanan mengandung zat gizi yang berlainan, baik dalam jumlah maupun macamnya. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan zat gizi, kita harus makan berbagai macam bahan makanan setiap hari. Dalam hal ini, variasi makanan sangat memegang peranan penting. Makin beraneka ragam bahan makanan yang dimakan, makin sehat pula tubuh kita. Dilihat dari sudut ilmu gizi, makanan memiliki 3 kegunaan, antara lain yang pertama membangun dan memelihara tubuh. Pertumbuhan manusia sejak dalam kandungan sampai dengan masa remaja terjadi membutuhkan sel-sel baru secara besar-besaran. Terlebih lagi pada usia di bawah 5 tahun terjadi pertumbuhan yang paling cepat. Pembentukan sel-sel baru tersebut diperlukan untuk membangun bagian-bagian tubuh, misalnya otot, tulang, darah, otak, dan organ-organ tubuh lainnya. Selain untuk pertumbuhan, pembentukan sel-sel baru diperlukan pula untuk mengganti bagian-bagian tubuh yang rusak atau hilang. Agar tubuh tetap sehat, tubuh harus dipelihara. Misalnya bila kiranya akibat luka, kuku dan rambut yang aus, sel-sel tubuh yang rusak karena sakit perlu segera diperbaiki atau disembuhkan. Untuk perbaikan atau penyempurnaan tersebut, tubuh memerlukan zat gizi, terutama zat pembangun yang terdiri dari protein, mineral, dan air. Selain pada masa pertumbuhan, pembentukan sel-sel baru terjadi pula pada waktu olahraga. Dalam hal ini, pembentukan sel-sel baru diperlukan untuk pembentukan jaringan-jaringan otot. Yang kedua, memberi tenaga yang kepada tubuh.
Nah, itu yang pertama zat isi makanan yang diperlukan untuk membangun dan menjaga tubuh. Apa aja? Protein, lemak, lemak, dan kemudian yang kedua, gerakan dapat berupa gerakan nyata seperti berjalan, mengangkat benda, makan, minum, dan lain sebagainya. Gerakan yang nyata ini disebut pula gerakan sadar. Di samping gerakan sadar, ada pula gerakan-gerakan yang tidak nyata, akan tetapi harus dilakukan secara terus-menerus. Walaupun dalam keadaan tidak sadar, misalnya pada waktu tidur, gerakan-gerakan tidak sadar antara lain gerakan jantung untuk mengalirkan darah di seluruh tubuh, gerakan paru-paru untuk bernapas, dan gerakan khusus untuk mencerna makanan. Untuk gerakan-gerakan tersebut diperlukan tenaga atau panas, baik untuk gerakan sadar maupun tidak sadar. Manusia yang normal memerlukan panas untuk mengatur suhu tubuh. Suhu tubuh kurang lebih 36 derajat. Apabila suhu di sekitar lebih rendah, maka tubuh harus dapat membuat panas untuk menggantikan panas tubuh yang hilang karena dilepaskan di sekeliling kita. Panas atau tenaga yang diperlukan oleh tubuh dapat dihitung dan dikatakan dalam satuan kalori. Zat gizi yang berguna memberi tenaga kepada tubuh antara lain karbohidrat, protein, dan lemak. Kegunaan zat gizi yang ketiga adalah yang kedua zat gizi yang diperlukan untuk tubuh ya, untuk memberikan tenaga, yaitu karbohidrat, protein, dan mengatur proses wali. Wali menurut bahasa Indonesia artinya bersifat otomatis atau kodratif mengenai kerja atau gerak alam tubuh. Agar tubuh dapat berfungsi dengan baik, berbagai fungsi wali dalam tubuh harus diatur dan dikoordinasikan. Misalnya proses pengaturan suhu tubuh agar tetap normal, proses pembuatan darah bila terjadi pendarahan, mengatur keseimbangan asam dan basa dalam tubuh, menentukan zat pelindung guna menjaga tubuh dari serangan penyakit atau zat yang membahayakan. Zat gizi yang diperlukan untuk mengatur proses wali tersebut disebut zat pelindung, yaitu protein, mineral, vitamin, dan air. Mengetahui tentang makanan sehat. Apakah kalian tahu arti makanan sehat? Mengetahui tentang makanan sehat yang diperlukan untuk mengatur proses wali tersebut disebut zat pelindung, yaitu protein, mineral, vitamin, dan air. Mengetahui tentang makanan sehat. Apakah kalian tahu arti makanan sehat? Makanan dengan zat gizi sedikit. Masih salah. Makanan dengan zat gizi yang berlebih juga salah. Makanan dengan zat gizi seimbang itu baru benar. makanan sehat adalah makanan dengan zat gizi yang seimbang, tidak boleh kurang atau berlebih. Jumlahnya harus cukup sesuai dengan kebutuhan, dan dalam pembentukan ini yang seimbang yang sudah saya sampaikan ya, harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jumlahnya cukup sesuai kebutuhan dan dalam perbandingannya seimbang. Plus juga makanan itu harus bersih, bebas dari kuman atau zat penyebab penyakit. Jadi karena zat gizi kita bahas satu persatu. Yang pertama karbohidrat. Nah, ini zat yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat apa saja? Kemudian fungsinya tadi untuk Karbohidrat atau hidrat alam disebut juga zat api atau zat gabung atau zat gula. Susunan hidrat alam terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Hidrat alam dalam tubuh akan dibakar dan menghasilkan tenaga dan panas. 1 gram hidrat alam akan menghasilkan 4 kalori. Menurut besarnya molekul, hidrat alam dapat digolongkan menjadi 3, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida molekulnya paling sederhana, sifatnya larut dalam air dan manis. Contoh golongan ini adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Sedangkan disakarida dalam proses pencernaan disakarida akan diubah menjadi monosakarida. 1 molekul disakarida terdiri dari 2 molekul monosakarida. Termasuk golongan disakarida ialah sukrosa, maltosa, dan laktosa. Hasil pemasaran disakarida, sukrosa bisa menjadi glukosa dan glukosa. Maltosa, glukosa, dan glukosa dari banyak molekul monosak dan selulosa.
hidrogen, dan oksigen. Fungsi utama lemak. Berikutnya zat lemak. Kalian mungkin ngertinya lemak itu apa? Gaji. Ya. Molekul lemak terdiri dari unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Fungsi utama lemak ialah memberi tenaga kepada tubuh. 1 gram lemak yang dibakar dalam tubuh akan menghasilkan 9 kalori. Selain fungsinya sebagai sumber tenaga, lemak juga merupakan bahan pengawet dari berbagai vitamin, yaitu A, D, E, dan K. Pencernaan lemak di dalam tubuh memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, lemak akan tinggal lebih lama di dalam lambung. Oleh sebab itulah, bila makan makanan yang mengandung lemak akan memberi rasa kenyang yang lama. Selain itu, lemak memberi rasa gurih pada makanan. Jenis lemak ada lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh, lemak yang terdiri dari trigliserida dan hanya asam lemak jenuh tidak memiliki kandungan ganda yang mengandung karbohidrat sehingga disebut dengan hidrogen. Asam lemak tak jenuh adalah jenis lemak yang molekul tersusun dari rangkaian atom karbon yang memiliki satu ikatan ganda. Ya, lemak ya. Beberapa makanan yang menghasilkan atau mengandung lemak, daging, susu, keju, dan lain-lain. Kemudian perhatikan di bawah dia, tubuh kita juga bisa memproduksi lemak sendiri. Ya. Dari mana? Itu kelebihan kalori yang tidak kita bakar. Jadi misal kita makan makanan yang banyak, otomatis kan kalorinya juga banyak. Kemudian kita tidak, atau mungkin kegiatan kita tidak begitu banyak. Jadi kalori yang tidak terbakar oleh kegiatan atau olahraga yang lebih paling banyak untuk membakar kalori ya, itu akan menjadi lemak yang akan tersimpan dalam bawah lapisan kulit. Itu yang mungkin kalian kenal dengan nama gaji tadi. Itu yang membuat tubuh itu tidak proporsional. Ya. Seperti gambar ini ya. Ini perutnya lemak. Iya. Kata ganda ini merupakan molekul lemak tersebut dari kelebihan kalori, karbon, hidrogen, oksigen, dan Berikut adalah zat protein. Tadi fungsi zat protein yaitu untuk zat pembangun, zat penghasil dan zat tenaga. Fungsi utamanya adalah sebagai zat pembangun. Di sini misal kalian mengalami cedera, ya, tangan atau kaki kalian tergores sampai mengeluarkan darah. Yang bertugas membangun luka atau memperbaiki luka yang tergores tadi adalah protein. Fungsi zat pembangun. ada beberapa jenis yang disebut Zat pembangun. Protein ada dua, yaitu protein nabati dan hewani. Nabati itu protein yang berasal dari Zat pengaktif. nabati. Protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya dari sirip, tahu, kedelai, kacang-kacangan ini yang pertama ya. Terus protein hewani yaitu protein yang berasal dari hewan. Iya lagi. Ikan, telur, daging, dan lain-lain. bahan dasar untuk protein adalah asam amino. Tumbuhan sering disebut dengan protein tidak dapat dibuat dari tubuh disebut asam amino. Protein ada tiga, ada protein sempurna, protein kurang sempurna, telur dapat untuk mempertahankan jaringan tubuh maupun untuk cegah malas, tidak cerdas dan sering jatuh sakit. Gizi coklat adalah Ya, zat gitu terus Ram. dari Ya. kecepatan. Ya. Dan tulang, B bisa berfungsi sebagai zat pengatur dan zat pengatur.
zat pembangun seperti membentuk jaringan-jaringan tubuh, misalnya kalsium dan fosfor, berfungsi sebagai pembentuk tulang dan gigi, zat besi berfungsi membentuk sel darah dan lain-lain. Sedangkan fungsi sebagai zat pengatur seperti keseimbangan asam basa dalam proses pembuatan darah, mengatur Misalnya oksigen dan kalsium oksida, dan fosfor. temukan dalam dan Kalsium, hormon, mengatur enzim dan hormon dalam proses Kalsium. metabolisme dan lain-lain. Kalsium. Fungsi dan sumber zat mineral berikut beberapa zat mineral beserta fungsi dan tanggapannya. Ini bahan makanan yang mengandung zat-zat mineral. Yang pertama ada kalsium. Yaitu kalau kalsium itu kalian tahunya mungkin sebagai penguat tulang ya, tulang dan gigi. Itu bisa kalian lihat fungsi yang lain ada mengatur kontraksi otot, berkontribusi dalam pengumpulan darah dan lain-lain. Kemudian bahan makanan yang mengandung zat mineral, contohnya di situ susu ikan teri kering, kacang-kacang kering, sayur hijau, kacang-kacang dan lain-lain. Dan zat fosfor yang kedua untuk fungsinya, kemudian bahan makanan yang mengandung zat fosfor. Ini yang terakhir ada sulfur. Fungsinya dan sumber makanan yang mengandung sulfur bisa kalian izin. Lanjut. Siu dan menjadi yang berfungsi sebagai pembentuk hemoglobin. Zat mineral. Zat sumber zat mineral. Ini merupakan pembentuk hemoglobin Dan zat besi Zat besi. itu bahan hemoglobin Yang atau itu zat apa? darah Barang merah. misalnya besi. Bahan makanan yang mengandung zat besi, Yodium. dan ada iodium Sering dan tenaga. ada tembaga. Tenaga. zat berbahaya yang berfungsi untuk oksigen dan jaringan-jaringan biasanya berfungsi menyebabkan penyakit anemia atau kurang darah. Natrium bentuk hemoglobin bahan pembentuk darah lambung. Natrium mengatur tekanan osmosa dan kita masih mengenal vitamin A. Vitamin berikutnya adalah zat yang Vitamin A. berguna juga untuk tubuh, yaitu adalah vitamin. Menjaga Ada vitamin A. Fungsinya yaitu vitamin A. Apa? merawat vitamin A. Menjaga kesehatan mata. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan penyakit rabun senja atau penyakit rabun senja. Sumber vitamin A. Rabun senja itu bisa dikatakan rabun ayam. Kalau ayam ya. Ayam itu kalau sudah masuk ke sore, petang itu ya, itu kelihatannya sudah mulai kabur, sudah mulai penglihatannya itu hilang, ya mulai hilang penglihatannya. Namanya dengan rabun senja. Jika kita mengidap penyakit rabun senja, jadi begitu mulai hilang, ya, entah itu kekurangan cahaya atau mungkin lain sampai malam ya, itu penglihatannya kita akan berkurang ya kemampuannya. Labu, bayam. Kemudian sumber vitamin A itu ada di hati ini adalah hati sapi ya, yang paling banyak mengandung vitamin A. Kemudian sumbernya ada ikan dan lain-lain. Buah-buahan yang berwarna kuning contohnya labu, terus jeruk, wortel, dan lain-lain. Menyebabkan penyakit mata, keselamatan mata, keselamatan hati, anemia dan lain-lain. Berikutnya Tujuh, sembilan, dan 12. vitamin B.
Fungsinya yaitu membantu proses metabolisme. Ya, jika kalian kekurangan vitamin B, itu proses metabolisme di perut kalian itu bisa terganggu, pencernaannya akan jadi kurang lancar. Kekurangan vitamin B menyebabkan diare. Ada diare. Jadi kalau pencernaan kita kekurangan vitamin B kompleks. Jadi ya mana vitamin B bisa sama mana 7, 8 dan B. Si vitamin B kali. Vitamin B itu banyak sekali ya macam-macamnya di sumber makanan yang vitamin B-nya. Gabungan dari keterangan vitamin B tadi dalam mengatur boleh untuk menyebabkan Berikut adalah vitamin C. Fungsi utamanya yaitu menjaga kekenyalan kulit. Ya, jika kekurangan vitamin C itu satu ya, biasanya kulitnya menjadi kering-kering, cacat, membantu menyembuhkan luka kekurangan dan vitamin C memperkuat pembuluh. menyebabkan apa ini? Jika kekurangan, Saraf menyebabkan kalau kalian kekurangan vitamin C, bukan asam menyebabkan itu bisa menyebabkan sariawan. Mas sariawan, tahu sariawan? Gak enak itu ya. Buat makan beli, buat ngomong aja beli, apalagi buat makan. Terus anemia, usia buka, penurunan massa otot dan lain-lain. Ini ya sumber makanan yang mengandung banyak vitamin C. Dari buah-buahan. memperkuat tubuh. Selain itu, vitamin C juga banyak stroberi dan lain paprika. D seperti ikan. Berikutnya vitamin B. Fungsinya yaitu untuk membantu penyerapan kalsium, untuk membantu penyerapan kalsium, menjaga kekebalan tubuh, otak dan sistem menyerap saraf. kalsium Apabila kekurangan vitamin D, guna itu kita bisa terkena penyakit hepatitis, yaitu kelainan pada pertumbuhan tulang. kekurangannya menyebabkan Contoh penyakit kelainan pada pertumbuhan tulang, rahim, ya, yang bentuknya seperti lemot, yang bungkuk. menyebabkan Bila penyakit keseringan seperti itu dan kekurangan vitamin D itu akan menjadi semakin parah. Dan ya, makanan yang banyak mengandung vitamin D, yes, yaitu salmon, jamur, susu kedelai, tahu, dan yogurt. Ngomong, ikan salmon, bisa super memiliki salmon, jamur, Berikutnya tapi yang terakhir adalah bisa kesehatan mata. vitamin E. Ya, berpengaruh penting pada sistem kekebalan tubuh, kekebalan sel, kesehatan mata, dan kesehatan kulit. Apabila kekurangan vitamin E dapat menyebabkan kemandulan. Apa itu mandul? Apa? Tidak bisa menghasilkan keturunan dan kelainan pada jantung. Dan kesehatan kulit secara umum vitamin E karena proses reproduksi. Kekurangan vitamin E menyebabkan kemandulan dan kelainan pada jantung. Ini makanan yang menghasilkan atau yang mengandung banyak vitamin E. Terakhir ada vitamin K. Ya, fungsinya untuk
pembekuan darah ya, dalam yang terluka, kemudian sampai mengeluarkan darah. Jika kita kekurangan vitamin K, itu darah akan sulit membeku. Ya, sulit membeku. Jadi lukanya akan sulit tertutup. Dan zat sumber makanan yang mengandung zat vitamin K yang paling banyak ada brokoli, kubis, telur, kiwi, dan cheese. Membuat proton B, sesuatu yang diperlukan untuk membuat organisasi pencernaan. Terakhir zat yang diperlukan oleh tubuh adalah air. Ya. Walaupun mungkin terlihat sederhana ya, kalau dia putih itu air yang biasa kalian konsumsi dari hari itu ya, itu fungsinya sangat penting sekali. Apabila kekurangan air, dapat menyebabkan kerak otot, pengaruh kerja otak terganggu, gangguan pencernaan dan penyakit ginjal. Ini ya yang sering terjadi pada atlet ya, ketika dia melakukan kegiatan olahraga yang berat ya, apabila dia kekurangan cairan itu bisa terjadi kram otot. Membantu membuat racun dan melancarkan sirkulasi. Usaha-usaha perbaikan gizi telah dilakukan di Indonesia. Dia tadi untuk materi pola makan sehat. Berikutnya setelah pola makan sehat yang informasi di video tersebut, ya, berikutnya adalah makanannya yang sehat. Makanannya yang sehat itu seperti apa? Ya. Dulu mungkin kalian lebih cenderung mengenal yang namanya 4 sehat 5 sempurna, ya kan? Untuk saat ini ya, konsep itu 4 sehat 5 sempurna sekarang tidak kurang relevan ya, kurang efektif untuk meningkatkan kesehatan kita. Ya, sekarang konsepnya menjadi pedoman gizi seimbang. Apa itu pedoman gizi seimbang? Misalnya dari sini ya. Artinya untuk pedoman gizi seimbang adalah konsep yang bertujuan untuk memberikan panduan bagi masyarakat mengenai konsumsi makanan sehari-hari serta menerapkan perilaku kerja berdasarkan 4 pilar utama. Nah ini yang 4 pilar pedoman gizi seimbang. 1, apa? Makan makanan yang berharga. 2, membiasakan perilaku hidup bersih. 3, melakukan aktivitas fisik secara teratur. Dan terakhir, memantau dan mempertahankan. Untuk lebih lengkapnya kita lihat dan saksikan video berikut ini. Ya, sambil siap Kali ini kita akan membahas tentang pedoman gizi seimbang. Kamu pernah dengar nggak sih ungkapan di dalam gizi sehat terdapat jiwa yang kuat? Ternyata istilah ini benar loh. Karena jika tubuh kita sehat, kita bisa melakukan berbagai aktivitas. Seperti aku nih, aku bisa sekolah, main basket, main musik, ikutan bimbel, atau melakukan kegiatan lainnya. Itu semua karena aku sehat. Nah, karena banyaknya aktivitas, makanya aku harus selalu imbangi dengan asupan makanan yang cukup. Karena kalau makannya nggak cukup, aku bisa mulai. Makanan yang cukup ini bukan berarti dibagi aja ya guys, tetapi juga kandungan gizi di dalamnya. Kalau kamu lagi makan atau minum, pasti masih lewat mulut kan? Bukan lewat itu. Jadi, ketika makanan atau minuman masuk dalam mulut dan dicerna oleh tubuh, kalau gizinya seimbang, maka otak dan tubuh kita bisa bekerja secara optimal. Karena zat-zat yang terdapat dalam makanan atau
atau minuman 3 kali dapat diserap dan didistribusikan ke seluruh tubuh kita. Nah, supaya kamu lebih mudah paham, ada nih pedomannya. Yang pertama, tumpang gizi seimbang untuk pedoman makan sehari-hari dan isi piringku untuk pedoman satu kali makan. Nah, meskipun ini bermanfaat, kita makan, ya, ini konsep doang. Kembali buat orang bisa, orang nggak bisa, masyarakat, yuk kita bahas aja. Iya. Itu gizi seimbang ini ibarat rumah yang punya 4 pilar. Kalau salah satu pilar nggak ada, roboh di rumahnya. Ini juga diibaratkan dengan tubuh kita. Nggak ada salah satunya, roboh di kita. Itulah mengapa di dalam tubuh gizi seimbang ini ada 4 pilar. Karena antar pilar berhubungan erat dengan pilar lainnya. Sekarang kita coba unboxing satu persatu dulu yuk. Mulai dari pilar pertama dulu deh. Pada pilar pertama, tumpang gizi seimbang dikatakan bahwa kita harus makan makanan beragam. Maksudnya, makanannya harus mengandung macam-macam zat gizi, mulai dari karbohidrat, vitamin, lemak, protein, dan juga mineral, serta jangan lupa air putih. Nah, masing-masing tingkatan pada tumpang ini memiliki kandungan gizi yang berbeda-beda. Dari bagian paling bawah ini ada makanan pokok, nasi, singkong, ubi, jagung, dan sebagainya yang mengandung karbohidrat. Di atasnya ada sayuran dan buah-buahan yang mengandung vitamin dan mineral. Terus ada lauk pauk yang mengandung protein, lemak, dan juga mineral. Dan hal pentingnya, kita juga harus membatasi konsumsi gula, garam, lemak, atau minyak ya. Oh iya, jangan lupa konsumsi air putih minimal 8 gelas setiap hari untuk mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Nah, ini nih pilar kedua tentang membiasakan perilaku hidup bersih. Tapi sayangnya masih ada aja yang belum terbiasa melakukannya. Contohnya, kalian sudah makan makanan yang cukup dan bergizi, tapi lupa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan. Atau misalnya, sendok dan piringnya harus dicuci bersih. Atau nih, main di luar tapi nggak pakai alas kaki langsung makan lagi. Itu sebenarnya percuma. Guys, ingat ya, tentang melakukan aktivitas fisik secara teratur, berolahraga. Bebas mau apa aja, futsal, basket, tangkis, bebas pokoknya. Yang jelas, lakukanlah aktivitas fisik secara teratur selama 30 menit setiap kali latihan. Dilakukan 5 kali dalam seminggu. Guys, selanjutnya yang terakhir ya, pilar keempat. Pilar keempat ini tentang memantau dan mempertahankan berat badan normal. Pemantauan berat badan normal dapat dilakukan dengan menimbang berat badan 1 kali sebulan. Jadi alangkah baiknya jika kamu selalu memantau berat badan supaya kamu gak terlalu kurus, gak hampir kurus, gak terlalu gemuk, gak hampir gemuk, atau yang lainnya. Nah, itu tadi tumpang gizi seimbang. Jangan coba diingat ya, 4 pilar yang tadi yang terpenting itu dipraktekkan ya kamu selalu sehat dan kuat. Nah, setelah memahami tumpang gizi seimbang tadi sekarang. Dengan gizi seimbang akan berkira-kira di berikut setelah kalian mencermati, memperhatikan ya dan mengamati video pembelajaran tadi, sekarang kalian amati untuk LKPD-nya. Lihat masing-masing LKPD-nya bisa didiskusikan dengan kelompoknya, bisa sambil diisi. Nah, lihat LKPD di nomor 1 di Roman 1 itu bisa dijawab. Kemudian yang kedua, perhatikan ya, kita masuk ke Romawi yang kedua. Kalian cermati video berikut ya. Kemudian kalian analisis dan tuliskan hasil analisis kalian di LKPD Romawi 2. Silakan bisa disimak ya. Siap?
Nggak mau. Soalnya takut. Kalau udah muat bisa diisikan di belakangnya. Ayo, kalian cermati video berikut dan kalian analisis apa hubungannya video tersebut dengan materi yang sudah kalian pelajari. Nah, silakan kalian kerjakan dari tadi di video awal tadi ada jajanan yang pasti kalian sudah tidak asing lagi ya, setiap hari kalian pasti melihatnya. Jadi bahkan kalian setiap hari mengkonsumsinya. Hubungannya apa dengan materi yang kalian pelajari kalian tuangkan di LKCD. Kemudian tadi ada makanan, ada orang yang lahap sekali ya dalam makan apa tadi? Daging ayam, ada pentol bakso, dan juga yang tadi. Silakan dikerjakan.
Nah, dia untuk lagi. Untuk di Google Form sudah saya kirim di grup. Silakan bisa mulai dikerjakan ya. Nanti bahasanya akan langsung kita tunjukkan ya. Bisa buka semua? Nah, langsung dikerjakan.
lagi tugasnya. Ya cukup untuk presentasi. Silakan maju yang sudah. Ada juga. Kita bahas yang Romawi 2 saja ya. Yuk kelompok 1. Nah ini sudah selesai nih. Silakan maju 1 untuk menyampaikan hasil analisisnya. Silakan. Ayo Mas. Berdua silakan, enggak apa. Iya, dengar aja. Di dalam kotaan itu bisa. Nomor loro iki. Terus iki diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil analisis kami. Kelompok Hah? Analisis dari video pembelajaran yang telah disampaikan tadi adalah makanan yang terdapat pada video tersebut. Makanan yang terdapat Pak? Makanan yang terdapat pada video tersebut kebanyakan tidak sehat karena kandungan makanan yang tidak seimbang. Karena pada video tersebut kebanyakan mengandung karbohidrat dan tidak mengandung protein, mineral, dan vitamin. Ampun kemauan. Ya, terima kasih. Kami sekolah dulu untuk kelompok 1. Nah, dari kelompok 1 menyampaikan ya di video tadi ya, mengandung makanan yang tidak sehat atau kurang sehat ya, terlalu banyak karbohidratnya,
kemudian terlalu banyak zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Ya, berikutnya untuk yang romawi 3, kelompok yang sudah siap angkat tangan yang romawi 3. Ayo satu, maju silakan. Saya tunjuk loh nanti kalau enggak ada yang mau maju. Yang romawi 3. Nah itu ya kelompok 6. Apa? Itu aja. Oh, sudah loh itu. Oh iya, yang romawi 2 aja. Silakan. Ayo berdua kalau nggak berani, masa nggak berani. Ini kelompok 4. Nah, belum selesai juga. Oh, belum selesai saja. Nah itu aja ya, itu aja. Apa? Ya silakan maju kelompok 6. Ya kelompok 6 silakan maju. Nah ini dari hasil dari Google ya. Nah, masih ada yang di bawah KKN 50. Ini juga 50, 50 dan 50. KKN kita sudah 70 ya. Masih ada 1, 2, 3, 4. 4 orang yang masih di bawah KKN. Nah, keempat orang tadi akan Bapak kasih remedi untuk di pertemuan berikutnya. Ya, berarti kan mungkin pertemuan hari ini kita tutup sekian ya karena waktu sudah habis. Nah, berarti kan ya dari materi-materi yang sudah kalian pelajari tadi ya sekiranya bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari kalian ya, mulai dari pola makannya, kemudian makanan-makanan yang sehat itu seperti apa ya, kemudian juga dari video yang kalian amati tadi itu bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Ya, dulu sebelum kita tutup dipersiapkan lagi untuk berdua, kelompok silakan. Ya, semuanya siap juga. Karena masih ada nanti beberapa anak yang belum disampaikan KKN ya, makanan dan kalau di pertemuan berikutnya kita ulangi lagi untuk materi pola makan sehat dengan tambahan dari materi yang lebih menarik. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum.